Kadang ya, kita udah sayang sama orang, udah berusaha jadi pasangan yang baik, tapi entah kenapa, dia masih aja kelihatan jauh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Bisa jadi, masalahnya bukan di apa yang kita lakuin, tapi di apa yang kita ucapin. Karena ternyata, ada kalimat-kalimat kecil yang kalau kita ganti cara ngomongnya, rasanya di hati pasangan tuh bisa beda banget. Kali ini, Blank V mau bahas soal 7 kalimat sederhana yang kalau kamu ucapin, bisa bikin hubungan kamu jadi lebih hangat, lebih nyambung, dan bikin dia ngerasa dicintai sepenuh hati. Kira-kira, kalimat yang selama ini kamu ucapin udah bikin dia nyaman, atau malah bikin dia ngerasa jauh ya? Hai, apa kabar hatimu? Blank V. Pertama, ganti kalimat kamu bakal baik-baik aja dengan kamu nggak sendirian. Terkadang niat kita pengen bikin pasangan tenang, malah nggak nyampe ke hatinya. Kita bilang, kamu bakal baik-baik aja kok. Kedengarannya positif, iya, tapi buat dia, bisa jadi itu malah bikin ngerasa sendirian. Karena gini, waktu orang lagi ngerasa berat, yang dia butuhin tuh bukan cuma keyakinan kalau semua bakal baik-baik aja. Dia butuh tahu kalau ada orang yang benar-benar mau nemenin dia lewat masa itu. Misalnya nih, pasangan kamu lagi stres banget sama kerjaan, terus kamu bilang, udah, kamu bakal baik-baik aja. Ya kayak gimana ya, itu kayak nyuruh dia berjuang sendirian. Tapi kalau kamu bilang, kamu nggak sendirian, aku bakal nemenin sampai semuanya terasa lebih ringan. Rasanya beda banget kan? Ada rasa aman, ada rasa aku nggak sendirian. Kadang, kata-kata yang kita ucapin itu kayak selimut. Nggak bikin masalahnya hilang, tapi bikin dia nggak kedinginan sendirian. Nah, itu baru satu kalimat sederhana yang bisa bikin hubungan lebih hangat. Masih ada kalimat lain yang efeknya nggak kalah bikin hati adem. Kedua, ganti kalimat kerja kamu bagus dengan aku selalu kagum sama cara kamu ngerjain ini. Kita tuh kadang cuma bilang, kerja kamu bagus, pas pasangan berhasil ngerjain sesuatu. Kedengarannya sih pujian, tapi jujur aja, itu terdengar datar. Nggak salah, cuman rasanya kurang nyampe ke hati. Karena sebenarnya, orang itu nggak cuma pengen diakui hasilnya. Dia pengen diapresiasi prosesnya, usahanya, bahkan cara dia berjuang. Dan itu cuma bisa kerasa kalau kita ngomongnya lebih spesifik. Bayangin pasangan kamu lembur berhari-hari buat nyelesain proyek. Terus kamu cuma bilang, kerja kamu bagus. Ya oke sih, tapi kalau kamu bilang, aku selalu kagum sama cara kamu nyelesain ini, detailnya rapi banget. Nah, itu bikin dia ngerasa, wah, dia bener-bener perhatiin aku. Pujian yang tulus tuh kayak air buat tanaman. Nggak cuma bikin mekar, tapi juga bikin akar hubungan jadi kuat. Kalau tadi kita ngomongin soal bikin pasangan ngerasa aman, yang ini soal bikin dia ngerasa dihargai. Dan habis ini, kita bakal bahas soal gimana caranya bikin pasangan merasa dimengerti, bahkan pas dia lagi nggak baik-baik aja. Ketiga, ganti kalimat tidur aja, besok juga hilang. Dengan, aku tahu sekarang lagi berat, kita lihat besok rasanya gimana ya. Kadang waktu orang yang kita sayang lagi sedih atau capek, kita cuma bilang, udah tidur aja, besok juga hilang. Niatnya sih biar dia nggak kepikiran. Tapi kenyataannya, itu bisa kedengeran kayak kita nyuruh dia cepet-cepet beresin perasaannya. Padahal ya, nggak semua hal bisa hilang cuma karena tidur semalam. Kadang yang dia butuh itu bukan solusi cepat, tapi didengerin, divalidasi, dan ditemenin. Misalnya pasangan kamu lagi galau berat karena masalah keluarga. Terus kamu bilang, tidur aja deh. Ya itu sih kayak nutup pintu obrolan. Tapi kalau kamu bilang, aku tahu sekarang lagi berat, kita lihat besok rasanya gimana ya? Itu kayak bilang, aku ngerti, dan aku nggak akan ninggalin kamu. Rasanya beda banget di hati. Kadang yang bikin orang kuat itu bukan karena masalahnya hilang, tapi karena dia tahu ada orang yang tetap di sampingnya. Bahkan pas semua lagi nggak baik-baik aja. Kalau yang tadi kita bahas soal bikin pasangan ngerasa dihargai, sekarang kita udah mulai masuk ke ranah bikin dia ngerasa dimengerti. Nah, habis ini,
Aku mau cerita tentang kalimat sederhana yang bisa bikin dia ngerasa diinginkan, bukan sekadar diundang. Keempat, ganti kalimat "kalau mau, datang aja" dengan "aku pengen banget kamu ada di sini". Kadang kita bilang ke pasangan, kalau mau datang aja. Kedengarannya biasa aja, tapi jujur itu kayak ucapan yang nggak terlalu butuh dia. Kayak, ya udah, terserah kamu mau datang atau enggak. Padahal orang itu pengen ngerasa diinginkan, bukan cuma sekadar diundang. Ada bedanya antara boleh datang sama aku pengen banget kamu ada di sini. Yang satu terdengar formal, yang satunya lagi terdengar hangat dan tulus. Contohnya gini, kamu lagi kumpul bareng teman-teman, terus kamu chat pasangan, kalau mau datang aja. Mungkin dia bakal mikir, oh ya udah, nggak penting-penting amat tapi kalau kamu bilang, aku pengen banget kamu ada di sini, dia akan ngerasa, wah, ternyata kehadiran aku berarti banget buat dia. Kadang yang bikin orang mau datang itu bukan acaranya, tapi rasa dibutuhin sama orang yang ngajak. Kalau tadi kita ngobrol soal bikin pasangan ngerasa dimengerti, habis ini kita bakal bahas gimana cara bikin dia ngerasa diapresiasi, tapi dengan sentuhan yang lebih dalam lagi. Kelima, ganti kalimat "aku menghargai kamu" dengan "aku suka banget cara kamu mikirin orang lain". Kita sering banget bilang, aku menghargai kamu ke pasangan. Itu bagus, tapi kadang kedengarannya terlalu umum. Seolah-olah kita cuma kasih label, tanpa benar-benar jelasin apa yang kita hargai dari dia. Padahal ya, orang itu seneng banget kalau diapresiasi secara spesifik. Karena dari situ, dia tahu kalau kita benar-benar memperhatikan dia, bukan cuma ngomong formalitas. Contohnya, pasangan kamu ingat bawa minuman kesukaan kamu pulang kerja, atau dia rela bangun pagi buat bantuin orang tuanya. Kalau kita cuma bilang, aku menghargai kamu, itu kayak pujian dari kejauhan. Tapi kalau kita bilang, aku suka banget cara kamu mikirin orang lain, dia akan ngerasa, oh, dia nggak cuma lihat aku, tapi juga ngerti siapa aku. Pujian yang detail itu kayak kaca yang memantulkan sisi terbaik pasangan kita. Dia jadi sadar, ternyata hal-hal kecil yang aku lakuin itu berarti buat dia. Kalau tadi kita bahas soal bikin dia ngerasa diinginkan, habis ini kita bakal ngobrol tentang gimana kata-kata sederhana bisa bikin pasangan ngerasa dicintai, tanpa ribet mikirin harus ngapain. Keenam, ganti kalimat terserah mau ngapain dengan selama sama kamu, aku nggak peduli kita ngapain. Kadang nih ya, kalau ditanya mau ngapain malam ini, kita jawabnya terserah mau ngapain. Kedengarannya fleksibel, tapi sebenarnya itu bisa bikin pasangan mikir kalau kita nggak terlalu antusias buat ngabisin waktu bareng. Padahal buat sebagian orang, bukan kegiatan yang penting, tapi rasa diinginkan untuk dihabiskan waktunya. Dan itu bisa kelihatan banget dari cara kita jawab. Misalnya, pasangan ngajak makan di luar, atau cuma nongkrong di rumah. Kalau kita jawab, terserah mau ngapain, ya udah, kayak nggak ada gregetnya. Tapi kalau kita bilang, selama sama kamu, aku nggak peduli kita ngapain, wah itu beda banget. Kalimat itu bikin dia ngerasa kehadirannya jauh lebih penting daripada rencana yang dibuat. Kadang ya, momen paling berkesan dalam hubungan itu bukan soal kita kemana, tapi sama siapa kita ada di situ. Kalau tadi kita ngomongin soal bikin pasangan ngerasa dicintai apa adanya, habis ini kita akan bahas gimana sebuah kalimat sederhana bisa bikin pasangan ngerasa diperhatiin dan ditolong di saat-saat terburuknya. Ketujuh, ganti kalimat kasihan banget dengan apa yang bisa aku lakuin biar sisa harimu lebih baik. Kadang kalau pasangan cerita kalau harinya buruk, kita cuma jawab, kasihan banget. Kedengarannya empati, tapi sebenarnya itu cuma berhenti di rasa iba. Nggak ada tindak lanjutnya. Padahal ya, waktu seseorang lagi down, yang dia butuhin itu bukan cuma rasa simpati, tapi juga bantuan nyata. Bukan berarti kita harus nyelesain masalahnya, tapi setidaknya kita bisa bikin sisa harinya terasa lebih ringan.
Misalnya, pasangan kamu pulang kerja dengan wajah capek banget. Kalau kita cuma bilang, kasihan banget, dia mungkin akan mikir, iya. Terus? Tapi kalau kita bilang, apa yang bisa aku lakuin biar sisa harimu lebih baik? Itu kayak ngasih dia pintu untuk merasa ditolong dan diperhatiin. Kalimat sederhana ini nunjukin, kalau kita nggak cuma dengerin ceritanya, tapi juga siap turun tangan walaupun cuma hal kecil. Dan sering kali, hal kecil itulah yang bikin hati dia hangat lagi. Nah, itu tadi 7 kalimat sederhana yang bisa bikin hubungan jadi lebih dekat, lebih hangat, dan lebih berarti. Kadang kita nggak sadar, kekuatan kata-kata itu bisa jadi pelukan yang nggak kelihatan. Kalau kamu perhatiin, 7 kalimat tadi sebenarnya sederhana banget, tapi punya kekuatan besar buat bikin hubungan kamu jadi lebih hangat, lebih dekat, dan lebih sehat. Kadang yang kita butuhin itu bukan momen mewah, tapi kata-kata yang tepat di waktu yang pas. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe Blengsi biar kamu nggak ketinggalan. Bagikan video ini ke orang yang kamu sayang. Siapa tahu kata-kata sederhana ini bisa jadi obat buat hubungan mereka juga. Dan aku mau tahu pendapat kamu. Komen di bawah kalau ada kalimat yang pernah bikin hati kamu meleleh, atau malah nyelamatin hubungan kamu. Blengsi pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hubungan itu seperti taman. Kata-kata adalah airnya. Kalau kita siram dengan tulus setiap hari, bunga di dalam hati pasangan akan mekar, meski badai pernah datang.